Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenggita Lestari dengan NIM 1930811031 dari Prodi Administrasi Bisnis 7A Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang administrasi perkantoran, mulai dari apa itu administrasi perkantoran, lalu tata ruang perkantoran, serta teknologi yang dipakai atau diaplikasikan oleh suatu perkantoran. Adapun pengertian dari administrasi perkantoran sendiri yaitu merupakan segenap rangkaian dari kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebagai suatu fungsi juga, administrasi perkantoran ini berkaitan dengan manajemen dan juga pengarahan dari semua tahap operasi perusahaan seperti pengolahan data, komunikasi, dan juga memori organisasi. Adapun ruang lingkup dari administrasi perkantoran atau kegiatan yang ada di dalam kantor tersebut itu ada dua, yang dimana yang pertama adalah kegiatan perkantoran tersebut atau kegiatan di kantor, dan yang kedua adalah sarana serta fasilitas yang terdapat di kantor tersebut. Di sini juga terdapat asas-asas yang dimiliki oleh administrasi perkantoran. Terdapat 3 buah asas yang dimiliki oleh administrasi perkantoran. Yang pertama itu asas perencanaan, yang kedua asas penyederhanaan, yang ketiga itu asas penggabungan. Di mana asas perencanaan ini itu semua pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebelum memulai itu pekerjaan yang kita harus memiliki rencana yang dahulu. Dan yang kedua asas penyederhanaan, di mana semua pekerjaan kantor harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana mungkin. Jadi apabila kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan sederhana itu akan meningkatkan efektif dan juga efisiensi terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu asas penggabungan, di mana semua pekerjaan yang memiliki kesamaan atau berkaitan erat sebaiknya digabung atau didekatkan. Contoh misalkan ada beberapa arsip yang harus diselesaikan. Nah, akan tetapi arsip tersebut tidak terlalu banyak. Nah, akan lebih baiknya itu dikerjakan oleh satu orang saja. Jadi asas penggabungan itu lebih sama seperti penyederhanaan kurang lebih, jadi efektif dan juga mengefisiensikan kepada waktu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ergonomi dan juga tata kelola atau tata ruang yang ada di administrasi perkantoran. Nah, untuk ergonomi sendiri yaitu artinya merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang hubungan seseorang dengan sistem pekerjaan yang melibatkan beberapa pihak, baik itu antar manusia ataupun manusia dengan sistem, dan juga terciptanya kinerja manusia yang optimal untuk menunjang pekerjaannya. Nah, ada beberapa manfaat dari ergonomi yang dimiliki oleh suatu perkantoran, di mana salah satunya yaitu meningkatkan mutu kerja, yang kedua mengurangi waktu, biaya, dan juga produktivitas pendidikan, yang ketiga mengoptimalkan pendayaan guna sumber daya manusia, yang keempat mengurangi waktu yang terbuang sia-sia, dan yang kelima itu meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Adapun aspek-aspek dari ergonomi yaitu ada 8. Yang pertama status gizi, yang kedua sikap kerja, yang ketiga penggunaan tenaga otot, yang keempat kondisi lingkungan kerja fisik, yang kelima kondisi waktu, yang keenam kondisi sosial, yang ketujuh kondisi informasi, dan yang terakhir itu interaksi manusia dan juga mesin. Yang selanjutnya yaitu ada tata ruang kantor, di mana tata ruang kantor atau sering disebut dengan office layout. Di sini Kuiho pada tahun 2000 menyatakan bahwa tata ruang kantor yaitu menjelaskan bagaimana penggunaan ruang sekitar secara efektif dan mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukannya, serta memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai tersebut. Nah, adapun pengertian dari Sudarma lagi pada tahun 2019 tentang tata kantor atau tata ruang kantor yaitu dinyatakan sebagai penataan seluruh mesin kantor, peralatan kantor dan juga perabatan kantor pada lokasi yang sesuai, sehingga karyawan dapat bekerja dengan leluasa, baik dari nyaman dan juga tercapainya efisiensi kerja. Nah, terdapat asas-asas dalam tata ruang kantor. Nah, sebagaimana yang dapat disampaikan, ada 4 asas tata ruang kantor. Yang pertama itu asas jarak terpendek, yang kedua asas pengoptimalan ruangan, yang ketiga asas rangkaian kerja, dan yang kelima itu asas kesesuaian bentuk ruang. Bahkan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang
jadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, ataupun proyek. Nah, adapun teknologi pengertian sendiri itu merupakan aplikasi dalam kegiatan perkantoran yang digunakan untuk mencatat, menghitung, mengolah, memperbanyak, serta mengirim dan juga menyimpan bahan-bahan keterangan serta efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Adapun jenis-jenis dari sarana dan juga prasarana kantor, yang pertama itu kita bisa dilihat dari bentuknya. Terdapat beberapa jenis teknologi atau peralatan yang digunakan oleh kantor, misalnya yang dilihat dari bentuknya yaitu peralatan perlengkapan kantor berbentuk lembaran, berbentuk non-lembaran, dan juga berbentuk buku. Nah, selanjutnya itu dilihat berdasarkan penggunaannya. Terdapat dua, yaitu barang habis pakai dan juga barang yang tidak habis pakai. Di sini untuk barang tidak habis pakai sendiri bisa dicontohkan seperti mesin, lalu mesin komunikasi kantor, mesin perabot kantor, interior kantor, dan juga tata ruang yang dimiliki oleh kantor tersebut. Selain dari prasarana dan juga sarana yang digunakan oleh perkantoran, di sini juga terdapat jenis-jenis teknologi yang juga digunakan oleh administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu dilihat menurut tenaga penggeraknya, yang kedua menurut cara kerja dan komponen mesinnya, dan yang ketiga itu menurut mesinnya. Untuk yang dilihat dari tenaga penggeraknya itu terdapat dua, yaitu mesin manual dan juga mesin listrik. Yang kedua itu menurut cara kerja dan juga komponen mesinnya, yaitu yang pertama mesin mekanik, yang kedua itu mesin elektronik. Nah, adapun mesin yang dilihat berdasarkan fungsinya terdapat dua, yaitu mesin pengamanan dan yang kedua itu mesin pelayanan. Contoh pengamanan seperti CCTV, pengamanan data, mesin penyimpan data, peti uang, dan lainnya. Sedangkan untuk mesin pelayanan sendiri itu ada kipas angin, air conditioner atau AC, lalu ada loudspeaker, electronic air cleaner, dan juga chair ke internet atau tirai udara. Nah, yang terakhir yaitu ada pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di perkantoran. Yang pertama yaitu ada pengadaan, yang kedua yaitu